Pertama, mari kita lihat soal Paulus mengaku berdusta. Ya, dia mengatakan bahwa Paulus sendiri mengaku bahwa dia berdusta. Coba kembali cuplikan. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya, jadi dia mengutip Roma pasal 3 ayat yang ke-7, lalu bilang Paulus mengaku diri berdusta. Nah, sebelum saya menanggapi ini, saya mengajak kita atau memberitahu kita bahwa salah satu cara di dalam menafsirkan Alkitab itu adalah tidak boleh mencomot atau melepaskan ayat dari konteks. Tidak boleh menafsir secara out of context. Nah, yang dimaksudkan dengan konteks itu adalah ikatan logikanya dari awal sampai pada teks yang mau dipahami itu dan setelahnya. Atau ringkasnya adalah ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Itu hermeneutics atau ilmu tafsir dasar yang harus dipahami kalau orang mau belajar Alkitab. Kalau orang mau memahami Alkitab. Karena ayat-ayat itu tidak berdiri sendiri. Banyak pengajaran kacau muncul di dalam gereja. Juga banyak serangan bodoh datang kepada iman Kristen. Itu penyakitnya ini, yaitu mereka tidak menafsirkan ayat berdasarkan konteksnya. Karena kalau begitu, tidak begitu, itu bisa menghasilkan suatu ajaran atau kesimpulan yang begitu liar. Kalau saya misalnya bicara kepada saudara-saudara, semua orang mati. Waktu saya bilang semua orang mati, maka saudara menafsirkan kata-kata saya. Kalau namanya semua orang mati, berarti tidak ada yang tersisa. Orang di Papua mati, orang di Sulawesi mati, orang di Afrika Selatan mati, orang di Brasil mati, orang di Jerman mati. Pokoknya semua orang mati. Tapi kalau ternyata kalimat semua orang mati itu ada dalam konteks tertentu. Misalnya begini. Pada tanggal 1 Mei tahun 2000, pesawat Lion Air berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Medan, membawa 500 orang penumpang dan terjadi kerusakan mesin sehingga pesawat Lion Air terjun ke laut. Dan semua orang mati. Apakah orang Afrika Selatan ikut mati? Apakah orang Brasil ikut mati? Apakah orang Jerman ikut mati? Tidak. Semua orang mati itu karena terletak dari konteks yang dibicarakan di atas, maka saudara akan menafsirkan yang dimaksudkan dengan semua itu hanya 500 penumpang di pesawat itu. Di luar penumpang tidak ada yang mati. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau konteks tidak diperhatikan, orang bisa menafsirkan secara salah dan memunculkan pemahaman yang liar, yakni mencomot ayat terlepas dari konteksnya. Nah, kesalahan yang sama yang dibuat oleh Cahaya Islam ini, sehingga akhirnya dia menyimpulkan bahwa Paulus mengaku sedang berdusta. Itu Roma pasal 3 ayat 7. Nah, sekarang mari kita memahami konteksnya. Kita Roma 3 ayat 7 tadi, kita sekarang geser ke atas. Mulai dari Roma pasal 3 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan mereka itu, kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Paulus bicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak setia kepada Allah. Manusia tidak setia kepada Allah. Tapi apakah ketidaksetiaan manusia bisa mengubah kesetiaan Allah atau mempengaruhi kesetiaan Allah, membatalkan kesetiaan Allah? Nah, lalu Paulus bertanya, dapatkah kesetiaan kita membatalkan kesetiaan Allah? Habis bertanya, Paulus jawab sendiri. Jawabnya di mana? Di ayat yang keempat. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Semua manusia pembohong ini itu dikutip dari Mazmur 116 ayat 11. Lalu dia lanjutkan, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dan menang jika engkau dihakimi. Ini dikutip dari Mazmur 51 ayat yang ke-6. Jadi di sini sebenarnya Paulus bilang begini, apakah ketidaksetiaan manusia bisa mengubah kesetiaan Allah? Jawabnya sekali-kali tidak. Lalu apa urusannya dengan dia mengatakan semua manusia pembohong dan supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu? Maksudnya Paulus adalah begini, ketidaksetiaan kita tidak mengubah kesetiaan Allah. Justru ketidaksetiaan kita itu makin menunjukkan kesetiaan Allah secara lebih menyolok.
Oke, warna putih itu akan terlihat lebih cerah kalau dimasukkan atau ditempatkan di antara warna hitam. Kalau saudara ujian dapat nilai 7, itu tinggi atau tidak? Hebat atau tidak? Kalau temanmu dapat 8, temanmu 7,5, temanmu 6,8, 6,9, maka saudara tidak terlalu terlihat hebat. Tapi begitu saudara dapat 7, yang lain 0,1, 0,2, 0,3, ya semua isi kelas semua hanya 0, paling-paling 1,2, saudara 7, maka jeleknya mereka itu makin menunjukkan kebaikanmu atau keunggulanmu. Putih makin kelihatan lebih putih jikalau dia ada di samping hitam. Nah, maka kesetiaan Allah itu makin nampak ketika terlihat bahwa semua manusia tidak setia. Ketika semua orang berbohong, maka satu orang yang jujur itu akan terlihat begitu menyolok. Terang itu makin terlihat terang ketika dia ada di dalam kegelapan. Kalau semua satu stadion terang, lalu saudara bawa lilin jalan-jalan, orang yang kau gila kah? Ya. Tapi di tengah hutan yang begitu gelap, satu lilin kelihatan begitu menyolok. Nah, jadi maksud Paulus adalah bahwa ketidaksetiaan kita tidak pernah membatalkan kesetiaan Allah. Kalau kita tidak setia, Allah tidak setia, habis kita. Karena kita sering tidak setia. Tapi syukurnya adalah ketidaksetiaan kita tidak membatalkan kesetiaan Allah, malah makin menunjukkan superioritas Allah dalam hal kesetiaan dibandingkan dengan manusia. Ketika semua manusia tidak benar, maka Allah makin terlihat begitu benar. Ketika semua manusia berdosa, maka Allah makin terlihat begitu suci. Jadi dosa kita, ketidaksetiaan kita, ketidakbenaran kita tidak pernah membatalkan kesetiaan Allah. Malah sebaliknya, makin menunjukkan kesucian Allah, makin menunjukkan kebenaran Allah, makin menunjukkan kesetiaan Allah. Nah, setelah mengajukan pertanyaan ini, Paulus ini pemikir, sehingga dia langsung berpikir tentang, kalau saya menyampaikan ajaran ini, terus ada kemungkinan orang bantah seperti ini, bagaimana saya menjawabnya? Maka setelah mengatakan ketidaksetiaan itu tidak membatalkan kesetiaan Allah, malah sebaliknya makin menunjukkan betapa setianya, betapa benarnya, betapa kudusnya Allah. Lalu Paulus mulai berpikir seperti pikiran, atau dia menduga pikiran pembacanya. Itu di ayat yang kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika dia menampakkan murkanya. Jadi maksudnya begini, oh ya, begitu ya Paulus. Kalau saya tidak setia, makin menunjukkan Allah setia? Ya. Kalau saya berdosa, makin menunjukkan Allah suci? Ya. Kalau saya tidak benar, makin menunjukkan Allah benar? Ya. Kalau begitu, kenapa Allah harus hukum saya? Kenapa Allah harus murka pada saya? Seharusnya Allah bersyukur pada saya. Gara-gara saya tidak setia, dia kelihatan begitu setia. Gara-gara saya berdosa, dia kelihatan begitu suci. Gara-gara saya tidak benar, dia kelihatan begitu benar. Kalau begitu, seharusnya Allah mendapatkan keuntungan dari dosa saya. Allah mendapat keuntungan dari ketidaksetiaan saya, ketidakbenaran saya. Lalu kalau dia dapat keuntungan, kenapa dia harus hukum saya? Dia tidak adil kalau dia menyatakan murkanya kepada saya. Nah, itu kira-kira keberatan yang bisa diberikan. Nah, setelah mengungkapkan keberatan itu, lalu Paulus jawab sendiri. Jawabnya bagaimana? Ayat 6. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Sekali-kali tidak. Allah tidak mungkin tidak adil. Karena kalau Allah tidak adil, bagaimana dia harus menghakimi dunia? Masakan hakim segenap bumi tidak adil? Tidak, Allah tetap adil. Nah, tapi kalau Allah tetap adil, muncul pertanyaan lagi. Ya, kenapa dia harus hukum saya? Itu yang muncul di dalam ayat yang ke-7 dan 8a. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Gara-gara saya tidak setia, gara-gara saya tidak benar, Allah makin mulia. Allah makin nampak kebenarannya, kemuliaannya, melimpah kemuliaannya. Terus kenapa dia masih hukum saya? Kalau memang dia adil. Harusnya kalau adil jangan hukum saya. Kalau hukum saya, dia tidak adil. Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Maka di sini Paulus sedang mengungkapkan keberatan yang mungkin muncul di kepala para pembaca suratnya yang kritis terhadap apa yang dia sampaikan. Maka ketika Paulus berkata, ya, tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku makin melimpah,
itu Paulus bukan mengaku berdusta, tapi dia lagi mewakili para kritikusnya atau mewakili pikiran orang yang keberatan terhadap apa yang diajarkan. Ya, jadi kalau memang Allah benar gara-gara saya tidak benar, atau ketidakbenaran saya menampakkan kebenaran Dia, atau kejujuran Allah makin terlihat karena saya berdusta, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Itu keberatannya. Lalu Paulus jawab lagi. Paulus jawab di ayat 8. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Orang yang berpikir, mari kita berbuat jahat supaya kebenaran timbul daripadanya, orang semacam itu layak mendapatkan hukuman. Itu konteksnya. Jadi dari konteks ini terlihat bahwa Paulus sedang membuat semacam dialog imajiner yang ada di kepala dia sendiri pada waktu dia menulis. Saya sendiri sering seperti itu. Kalau saya menulis, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia datang, mati dan menebus kita orang berdosa. Mengapa Dia satu-satunya jalan? Apakah tidak ada jalan lain? Itu saya bertanya sendiri. Lalu saya jawab, tidak. Kitab suci berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tapi mengapa tidak ada nama lain? Karena satu-satunya yang bisa atau layak menjadi juru selamat itu hanya Yesus. Memangnya apa syarat jadi juru selamat? Syarat jadi juru selamat itu dia harus manusia dan tidak berdosa. Dan Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Oke lah. Tapi kalau memang Yesus satu-satunya, pertanyaannya, mengapa untuk menebus dosa manusia pakai acara mati segala? Nah ini kan saya mengajukan pernyataan, lalu saya mempertanyakan pernyataan saya, lalu saya jawab sendiri, lalu saya bertanya lagi, lalu saya jawab sendiri. Nah itulah yang sedang Paulus lakukan. Jadi Paulus tidak sedang mengaku bahwa dia adalah seorang pendusta di sini. Gaya tulis model begini itu memang ciri khas Paulus. Di Roma pasal 9 ketika dia bicara soal konsep pemilihan, bahwa ada orang yang dipilih, ada yang tidak. Dia mengangkat kasus Esau dan Yakub. Dia mengajar. Setelah itu dia munculkan pertanyaan menggugat pengajaran dia, lalu dia jawab sendiri. Coba lihat Roma 9. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakannya kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Itu pengajaran. Terus dia bikin pertanyaan sendiri. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Lalu dia jawab sendiri, mustahil. Sebab dia berfirman pada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa dikehendakinya, dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Terus dia bikin pertanyaan lagi. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih diselakannya? Sebab siapa saja yang menentang kehendaknya? Lalu dia jawab sendiri, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi itu memang cirinya Paulus dalam surat-suratnya. Maka di sini dalam Roma pasal 3 ayat 7, beliau tidak sedang mengaku bersalah. Untuk memahami konteks itu dari Roma pasal 3 ayat 3 sampai ayat 8, maka saya kutipkan Alkitab Indonesia Sehari-Hari yang lebih mudah dipahami. Begini, tetapi bagaimana kalau sebagian orang Yahudi tidak setia? Apakah karena itu Allah menjadi tidak setia? Tentu tidak. Sebab jelas Allah selalu benar, walaupun setiap orang berbohong. Dalam Alkitab tertulis, hendaknya engkau terbukti benar dalam apa yang engkau ucapkan, dan engkau menang pada waktu engkau dihakimi. Tapi kalau keadilan Allah menjadi semakin nyata oleh karena kita berbuat yang tidak benar, apakah yang hendak kita katakan? Bahwa Allah tidak adil kalau dia menghukum kita? Memang pertanyaan itu wajar sebagai manusia. Sekali-kali tidak. Sebab kalau Allah tidak adil, bagaimana dia dapat menghakimi dunia? Tapi kalau karena perbuatan tidak benar, apa yang benar tentang Allah semakin menonjol sehingga ia dipuji, mengapa orang yang berbuat jahat masih disalahkan sebagai orang berdosa? Dan mengapa kita tidak boleh mengatakan baiklah kita berbuat jahat supaya timbul kebaikan? Memang ada orang-orang menghina saya dengan mengatakan bahwa saya sudah berkata begitu. Orang-orang semacam itu sewajarnya dihukum oleh Allah. Jelas. Jadi di sini bukan Paulus mengaku berdusta. Yang terlihat di sini
bukan dusta Paulus. Yang terlihat di sini adalah ketololan cahaya Islam ini, atau kebodohan cahaya Islam. Menurut saya tidak cocok cahaya Islam. Mestinya adalah kegelapan Islam atau kebutaan Islam.